kasih kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua RW 021 terpilih yang baru saja dilaksanakan kegiatan pelantikan tadi dan sudah sah ya Pak ya? Sah ya. Tentunya dengan jajaran pengurus yang kami hormati Bapak Ketua RW 021 periode 2022-2025. Terima kasih Pak Saifuddin ya. Yang wakil Pak Ahmadnya ini. Siap. Baik. Terima kasih dengan jajaran pengurus sebelumnya. Saya juga dengan 3 pilar yang kami hormati Bapak Andri, Kabid Mas Ilham Kabudi, kemudian juga Pak Sudirno, Bapak Binsa Kelurahan Kota. Yang hormati Kepala Seksi Tantim Litmas Bapak Sarjan, bersama-sama terus tadi sore juga bareng ya Pak berkegiatan. Kemudian juga yang kami hormati Ibu Kepala Seksi Pemerintahan Ibu Kiki ya. Namanya Ibu Rizky ya, tapi panggilannya Ibu Kiki. Yang kami hormati Bapak Pembina dan penasehat yang Pembina tentang Hendra sempat ngobrol dengan saya. Beliau adalah anggota DPRD fraksi Partai Gerindra periode 2009-2014. Kemudian juga dengan Bapak penasehat RW 021, juga yang kami hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa ya, yang kami hormati hadir juga di sini kemarin baru saja pelaksanaan kegiatan pelantikan juga di sana Bapak Ketua RW 10 kemudian juga Ketua RW 20 terima kasih banyak Pak lewat Pak. Baik, yang kami hormati juga Bapak jajaran kepala besar dari Ketua RT 01 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita Pak ya, banyak jasa nih Pak. Kemarin saya di RW berapa? RW 05 itu RT-nya pembagian wilayahnya ada 3 Pak. RT 1, 2, dan 3. Kemarin baru saja pelantikan juga kemarin sore. Di sini ada 9. Kemarin bercerita dengan Pak Yunus di kantor. Saya pikir luar biasa banyak ini. Warganya juga banyak tentunya ya. Dihitung rasio 1:100 saja luar biasa Pak. Tidak ada rencana pemadam pemakaran Pak, bukan ya Pak? Bikin DOP Pak, ini kebetulan ada Pak Dewan yang bikin DOP di daerah daerah baru lah pemekaran wilayah. Daerah baru yang baru Kabupaten Tangerang Utara dan Kabupaten Ulangi Kota Tangerang Tengah ya Pak. Tidak tahu lagi kita ikuti saja perkembangannya. Yang kami hormati juga hadir di sana ibu-ibu ya, orang kader, aktivis semua ini, termasuk juga mungkin ketua BKMT ataupun dari Majelis Taklim, hadir juga dari Karang Taruna ataupun Pemudaan ya. Ikatan Remaja Masjidnya juga tadi saya dengar tadi, alhamdulillah luar biasa ya. Yang pertama dan utama adalah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas segenap rahmat-Nya malam hari ini. Alhamdulillah acara ini acara yang penuh hikmat terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan simpel dan kemudian juga ini menandakan bahwa dari kepengurusan RW 021 menunjukkan keseluruhan dan juga etikat dan juga komitmen dalam rangka menyusun tata kelola organisasi sehingga mampu melayani masyarakat di RW 021. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan keluarga para sahabat dan kita semua.
sukses kepada Ketua RW terpilih di wilayah RW 021 ya, dengan jajaran pengurusnya untuk mengemban amanah periode 2025-2028. Waktunya 3 tahun Pak. Kalau usah ngiri sama yang 5 tahun Pak. Bila perlu saya tambahin lagi 2 tahun lagi ya. Karena memang ada regulasi, ada aturan main, maka kadang-kadang ya di sebelah kita ada yang namanya wilayah dengan status desa. Kita namanya statusnya adalah status kelurahan. Jelas punya regulasi berbeda. Jangan disamakan, ya. Kenapa? Karena kalau bicaranya kelurahan, maka kalau bicara secara regulasi di atasnya adalah peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005. Jadi lahirnya kelurahan itu didasari oleh terbitnya peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan. Di breakdown ke bawah di pemerintah daerah, ya kan, akhirnya terbit namanya peraturan daerah nomor 3 tahun 2005. Jadi lahirnya nama kelurahan Kutabumi berubah dari desa Kutabumi menjadi kelurahan Kutabumi. Ini lahir dari peraturan daerah yang digodok oleh para anggota DPRD tentunya. Kalau nggak digodok di sana, nggak jadi perda, nggak jadi kelurahan. Ya, itu. Kemudian bagaimana tata kelola pelaksanaannya dibuat oleh Perda 14 tahun 2008 mengenai lembaga masyarakat kelurahan. Nah, ini adalah lembaga-lembaga yang kemudian membantu tugas fungsi kelurahan sebagai kepanjangan tangan dari bupati. Untuk apa? Untuk mengeksekusi visi dan misi bupati. Ya kan? Yang ke atasnya lagi ya presiden tentunya ya. Tapi kalau bicara di daerah, maka bicaranya lagi adalah bagaimana caranya kita bisa mengejawantakan, mengimplementasikan, mencapai tujuan-tujuan visi dan misi dari pimpinan kita dari bupati dan wakil bupati Tangerang. Gitu. Kalau bicara ke sana, maka peran dan tupoksi dari ketua RW, para ketua RT adalah membantu kami kelurahan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan, mengecek datanya warganya apakah mereka sudah memiliki KTP semua atau belum, KTP-nya sudah sesuai belum dengan alamat di KTP-nya atau masih alamat-alamat jauh, karena ini akan bermasalah. Apalagi besok bicaranya mau ada operasi merah putih yang baru saja masih pelaksanaan kegiatan BIMTEK-nya 3 hari dari hari Kamis hari ini dan besok terakhir Pak. Ya, kalau bicara koperasi merah putih, maka keanggotaan kepengurusannya, keanggotaan koperasinya adalah harus domisili alamatnya sesuai dengan KTP dan tempat tinggalnya. Gitu. Jadi kalau misalnya alamat di KTP-nya masih di Jakarta, sementara tinggalnya di Sukabumi, kemudian ingin menjadi anggota koperasi merah putih, maka itu kurang memenuhi syarat, tidak memenuhi kriteria. Jadi harus sesuaikan dulu alamat tempat tinggal dan alamat yang ada di KTP. Yang kedua adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat tentunya. Semua wilayah memiliki karakteristik berbeda, memiliki potensi wilayah berbeda. Nah, ini bagaimana caranya ketua RW, para ketua RW dengan seluruh jajaran pengurus mengoptimalisasi sumber daya ini, sehingga bisa menjadi satu kekuatan yang bisa secara menyeluruh, secara bersama-sama terjadi soliditas dan solidaritas dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Ada mungkin ibu-ibu yang memiliki tingkat skill-skill tertentu, apakah menjahit, kemudian misalnya dia memiliki skill bertani, misalnya dia bertanam, ya, atau mungkin memasak dan lain-lain. Nah, ini kan sebuah hal yang bisa diberdayakan di lingkungan kita. Atau anak-anak memiliki bakat-bakat tertentu, olahraga, seni, ya kan, budaya, atau mungkin religiusnya dikembangkan pula. Ini adalah peran-peran yang harus dimaksimalkan oleh para pengurus, ketua RW, pengurus dan ketua RT yang ada di daerah itu, sehingga penyelenggaraan kegiatan tata kelola pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, Bapak, tugas fungsinya adalah melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban lingkungan. Ya, jadi kalau bicaranya keamanan, tanggung jawabnya siapa? Ya tanggung jawab bersama, kan gitu. Bukan hanya tanggung jawabnya dari Babin Kaptip
Humas misalnya, atau dari Kasih Lantin saja, tidak, tapi dari keseluruhan. Ada keamanan dan ketertiban, ada kemudian ketentraman dan ketertiban. Itu menurut saya ada sedikit berbeda dengan pelakunya. Kalau bicara keamanan, mungkin lebih berfungsinya lebih kepada leading sektornya adalah kepolisian. Tapi ketentraman warga, leading sektornya ada di pemerintah. Dalam hal ini adalah sesi ketentraman dan ketertiban. Jangan sampai jadi ketua RT yang katanya RT adalah merupakan singkatan dari rukun tetangga, tapi warganya kagak rukun-rukun, ini kan repot saja ya. Ya kan, jadi ketua RW rukun warga, warganya juga gak rukun-rukun ya. Ketua RT tetangganya gak rukun-rukun, itu masalah. Ya kan, sehingga ada beberapa hal yang kemudian saya coba telah dari beberapa kasus pelaksanaan kegiatan, case pelaksanaan kegiatan pemilihan ketua RT maupun ketua RW. Contoh beberapa hal diantaranya, ada yang merasa bahwa untuk menjadi ketua RT, memilih ketua RT atau ketua RW di satu wilayah tertentu, katanya sulit dilakukan. Padahal nggak mau jadi ketua RW. Padahal nggak mau jadi ketua RT. Terus kalau misalnya kita jadi ketua RT siapa gitu? Yang tinggal di situ nggak mau semua, terus siapa? Mau nyewa, membuka lowongan pendaftaran, buka umum gitu kan? Jadi ketua RW, outsourcing, ketua RW, ketua RT, ya kan? Jobnya ada di RW 021, tapi yang daftarnya dari RW 010 misalnya. Kayaknya sudah terjadi, kenapa harus ada di situ lah? Ya, maka saya menawarkan beberapa hal. Kalau kita ingat ada 3 cara pengambilan keputusan. Yang pertama adalah musyawarah mufakat. Yang kedua adalah voting dengan suara terbanyak tentunya. Yang ketiga adalah aklamasi. Ini tawaran. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, saya lebih cenderung berpikir musyawarah mufakatnya. Tapi mungkin ada tahapan yang dilakukan. Kenapa? Kenapa saya sampaikan demikian? Karena ada kekhasan tersendiri untuk lingkungan warga yang ada di lingkungan RT atau RW dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu dalam lingkup luas. Contohnya pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa menurut saya tidak akan pernah bisa dimusyawarahkan karena tidak memiliki kriteria. Ngumpulnya di mana? Di PIK 2 mungkin baru bisa. Ditampung semua Pak. Tapi kalau di desanya sendiri juga tidak akan bisa. Maka harus dilakukan voting. Maka harus dilakukan pemilihan. Tapi kalau untuk ketua RT, ketua RW masih bisa sangat memungkinkan nomor 1 opsi yang pertama musyawarah mufakat. Gitu. Kalaupun musyawarah mufakat juga tidak ada kata mufakat, maka dilakukanlah cara yang kedua. Jadi stepnya gitu. Step yang pertama musyawarah mufakat dulu. Kalau misalnya tidak mencapai kata mufakat, maka dilakukan voting. Tapi saya coba ingin menambahkan, ada proses yang harus dilalui pada saat melakukan proses musyawarah mufakat. Kaderisasinya dibentuk. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada anggotanya, ada bidang-bidang lah, seksi A, seksi B, seksi C dan lain-lainnya. Sehingga keseharian tugas-tugas RT ini bisa dibaca dan dimonitor oleh pengurusnya. Kalau boleh saya sampaikan, saya ketua RT 0203 Kelurahan Sundansari, Kecamatan Pasar Minggu. Baru selesai kemarin tahun 2024. Periodisasi saya adalah 2018, 2021, 2024. Jadi saya baru selesai kemarin. Ya kan ini 2025 Agustus lah ya. Jadi belum lama saya selesai. Yang saya lakukan tidak mengarah kepada pemilihan, saya mencoba untuk melakukan kaderisasi. Jadi tidak ujung-ujung seseorang yang tidak ada dalam kepengurusan menjadi ketua. Kenapa? Karena akan diuji nanti. Bagaimana dia bisa melakukan koordinasi dengan pihak-pihak setara mereka, dengan antar RT, antar RW, apalagi dengan pihak kelurahan. Ya kan? Itu ada pengalaman. Ya kan? Sehingga bisa dikatakan kompeten. Orang yang berkompeten ini minimal memiliki 3 hal. Yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua adalah keterampilan. Dan yang ketiga adalah pengalaman. Kata tokoh, kata orang-orang ahli. Maka orang kalau mau dikatakan berkompeten harus memiliki 3 hal. Pengetahuan, skill dan pengalaman. Ya kan?
Jadi yang verifikasi siap dan nggak usah nyari-nyari lagi keluar kira-kira gitu. Walaupun tidak ada pemilihan, tidak ada voting, tapi kita bisa mengedepankan siapa sih yang dikader awal itu oleh ketua. Seperti contoh saya punya pengurus kalau nggak salah jumlahnya ada 39. Ketua RT pengurusnya 39, anak-anak muda semua. Lewat tepuk tangan ada lagi viral di RW berapa? Di RW 5 itu anak muda Pak. Namanya kalau nggak salah Bapak Waro Sufi ya. Bapak Waro Sufi. Beliau belum menikah, kemudian usianya masih 20-an ya, bukannya usia 20-an sudah jadi ketua RT. Luar biasa itu Pak. Ya, saya pikir itu prestasi Pak. Tinggal bagaimana orang tua kita ini kawal mereka, ngapain mereka, mendampingi, ya, lakukan guiding, pendampingan, sehingga tidak salah arah. Nah ini yang harus dilakukan. Saya dari sejak jadi ketua RT, saya punya pengurus dan saya punya tim leader. Tim leader saya adalah prasangka. Intisari dari sekian banyak orang itu, saya ambil 3. Yang akan saya bentuk, saya dulu terus. Nah ini yang akan saya persiapkan untuk besoknya menggantikan posisi saya. Jadi saya menawarkan kepada masyarakat dan memang sudah kelihatan sumbangsinya dalam kegiatan-kegiatan itu tidak, namanya adalah one man show. RT lagi, RW lagi, enggak. Pengurusnya jalan. Sehingga teman-teman saya di kepengurusan bilang kepada saya, Pak Lurah mau tugas di Salebaran, maka mau besok jadi ini maka, mau promosi jadi ini maka silakan. Tapi di sini Bapak ketua RT saja. Gak mau Pak mereka diganti Pak. Kenapa itu terjadi? Karena sudah terbangun trustnya, sudah terbangun kepercayaan. Nah ini mudah-mudahan tawaran ini menjadi salah satu alternatif sehingga tidak menuduh kemudian pemilihan secara langsung, walaupun itu bisa dikatakan bagus lah. Cuma kalau misalnya kita masih bisa musyawarah mufakat dengan cara membentukkan kader-kader, ya kan, dipersiapkan leader-leadernya, saya pikir ini bisa menjadi sebuah alternatif. Di Salebaran Jaya saya punya program inovasi namanya Perlente. Karena Salebaran Jaya itu punya tagline namanya keren. Siapa ya? Salebaran Jaya keren, ya kan, kompetitif, elegan, religius, modern. Salah satu kegiatan pemerintahannya saya punya inovasi namanya Perlente. Perlente itu adalah pembinaan peran kelembagaan RW/RT. Yang saya maksud adalah saya mengedepankan itu. Kenapa? Karena di sana luar biasa. Disebut kota, ya kota, diapit oleh 2 korporasi besar, kan? Angkasa Pura II dan PIK. Ya kan? Luar biasa. Dia diapit oleh dua korporasi besar. Tetapi bicara SDM, punten, saya boleh membandingkan antara di sana dengan di Sukabumi. Sukabumi jauh lebih unggul. Kita kan untuk semua. Ketika melakukan kegiatan pelatihan RT RW aja, di sana mau riwe gitu. Kalau kita nggak ngarang-ngarain bener-bener gitu kayak ngomong gitu ya ke bocah lah bahasa begitu ya nggak bisa dilakukan. Musyawarahnya kayak gimana sih kalau kurang? Musyawarahnya kayak gimana sih gitu kan? Padahal mereka belum pernah sama sekali melaksanakan kegiatan itu ngumpul sama warganya. Ya kan apalagi melaksanakan kegiatan seperti ini yang di dalamnya ada berlaku. Kegiatan musyawarah itu ada 3 hal yang dijadikan sebagai keputusan. Yang pertama adalah agenda laporan pertanggungjawaban. Yang kedua adalah penyusunan program kerja dan yang ketiga adalah pemilihan. Jadi dalam satu kegiatan pelaksanaan musyawarah itu ada 3 agenda besar. Pertanggungjawaban, menentukan atau menciptakan menyusun program kerja dan yang ketiga adalah memilih. Nah ini mudah-mudahan jadi tawaran untuk dijadikan sebagai alternatif ke depan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa saya berharap di Kabupaten Pak Yunus nanti tim anak-anak mudanya bisa lebih aktif ya, apalagi mengelola media sosial, medsos, tidak hanya sekedar gangguan begitu ya, tapi lebih bermanfaat, dijual Pak. Ada kegiatan-kegiatan yang bagus di wilayah dijual Pak, disosialisasikan melalui media sosial.
Ya, kalau Seth Godin mengatakan bahwa marketing is no longer about the sound you make, but about the story you tell. Jadi marketing, pemasaran ya, itu tidak bicara lagi mengenai tentang benda yang kita buat, tapi bicara mengenai sesuatu yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Dalam hal ini adalah kegiatan yang kita buat, Pak, sebaik mungkin dan program kerja itu mau dapat kerja di mana, Pak? Big 2. Big 2 atau usaha pada sana. Dibuat program kerja bagus, tapi kemudian dilaksanakan dan diekspos, Pak. Ekspos hal-hal baik. Lebih baik kita meninggalkan jejak digital yang bermanfaat untuk masyarakat. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Amin. Daripada kemudian medsos tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga dimanfaatkan hal yang buruk. Sepakat ya Pak ya? Sepakat. Bantu kami. Jadi kalau misalnya ada kegiatan diekspos di Instagramnya, dikolaborasi dengan kelurahan kita, sehingga dengan demikian kita bisa bersaing di Kecamatan Pasar Kemis dengan 3 kelurahan dan 5 desa lainnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pilot project penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dengan mengembangkan prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif dan kolaborasi. Sepakat Bapak? Baik, terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat sekali lagi menjalankan tugas bersinergi dengan kami melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara prima, mencapai visi dan misi kebajikan. Allahumma biq ila qabril. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan sekaligus undangan yang sangat bermanfaat dari Bapak Bupati ini. Saya untuk bekal bagi Bapak RW, pengurus kalian semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita komunikasikan dalam menjalankan amanah ke depan. Dan satu hal yang sangat menarik, ternyata ada di wilayah binaan Palora ini RT yang masih bujangan kan ya misalnya. Jadi masih bujangan sudah jadi RT. Nah ini mungkin bisa kita adopsi. Jadi nanti para kader-kader Risma atau para tahunya bisa kita persiapkan. Misalkan Rido yang nanti jadi RT biar bisa. Kami juga melihat banyak potensi dari para pemuda-pemuda di Indonesia. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Jadi jangan yang tua-tua terus, karena kita juga udah pengen istirahat sebenarnya gitu Pak. Baik, kita memasuki ke acara selanjutnya.